Shalom, selamat sahabat buat kita semua, selamat malam dan selamat pagi pendeta di sana, juga yang belum masuk hari Sabat di belahan dunia lain. Maafkan saya punya video gerak-gerak karena di mobil ya dalam perjalanan. Ya, PGSSI pada malam hari ini berjudul Tuhan mendengar dan melepaskan dengan narasumber pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Kita akan memulai segera acara ini dan kita berdoa bersama-sama. Mohon kesediaan, ya, oke. Ya, mohon kesediaan Pak Munte untuk bisa doa buka. Baik, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami yang di sorga, yang penuh kasih dan kemurahan. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh merasakan dan saksikan bagaimana Engkau sangat mengasihi dan peduli kepada kami. Engkau memberikan kebutuhan kami melebihi apa yang kami pikir dan kerjakan. Bahkan Engkau memberikan jalan keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami bersuka cita, bersyukur dan berterima kasih ke hadapan-Mu atas hari Sabat yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh mengingat kebesaran dan rahmat serta penebusan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berterima kasih oleh karena Engkau mengutus hamba-Mu Pendeta Dr. Kuntara untuk memberikan penerangan pelajaran sekolah Sabat bagi kami untuk memperlengkapi kami supaya kami lebih bijaksana untuk menyampaikan pelajaran ini di kelas kami masing-masing. Kami berharap oleh tuntunan Roh Kudus-Mu dan kuat kuasa yang Engkau berikan bagi kami dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Kuntara yang menyampaikannya, berikan kebijaksanaan dan akal budi, sehingga kami pun dapat memahaminya, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh menyaksikan kemurahan dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami, karena kami persembahkan dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Munte. Dan saatnya kita serahkan kepada Pendeta Kuntara untuk membawakan pekabaran pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Selamat siang untuk mereka di Eropa. Saya lihat Cory Sanger dari Netherlands. Ya. Selamat pagi untuk mereka yang di Amerika. Okay. Baik, kita akan mempelajari bersama-sama judul Tuhan mendengar dan melepaskan. Okay. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Bisa ditanyakan kepada anggota kelas, ya. Kita belajar Allah adalah pencipta, raja, hakim yang dekat dengan kita. Kalau sebut pencipta, raja, kan hakim, itu kan banyak orang pikir jauh, tapi ternyata dekat. Kita belajar bahwa Allah untuk melepaskan kita dari berbagai tantangan hidup, ya. Dan kita harus ingat bahwa respon yang tepat terhadap kedekatan Tuhan adalah dengan hidup beriman kepadanya dan taat kepada perintah-perintahnya. Kurang dari iman dan ketaatan seperti ini tidak akan dapat diterima olehnya seperti yang sering sejarah Israel ungkapkan. Baik, itu untuk sekedar pendahuluan. Kemudian untuk ayat hafalan silakan dibaca, ya.
Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Oke. Nah sekarang apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti kebutuhan kita. Allah dekat dengan manusia ciptaannya. Kita perlu berkomunikasi dengan Allah yang mendengarkan kita. Kita perlu ketekunan dan kegigihan manusia untuk berseru-seru kepada Allah. Ya, jadi artinya ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Allah mendengar dan melepaskan kita dari berbagai tantangan kehidupan, ya, dan ini harus menjadi pengalaman kepada kita masing-masing. Nah, garis besar pelajaran kita bagi dalam 3 bagian yang penting, ya. Tuhan mendengar, Tuhan peduli, Tuhan adalah pelindung kita, ya. Jadi untuk seluruh minggu ini kita ambil konsentrasi untuk 3 perkara ini, ya, untuk keseluruhannya. Jadi untuk mudah membahasnya. Tuhan mendengar, ya. Jadi bagaimana Allah pencipta yang maha kuasa, raja di atas segala raja, mempunyai kedekatan dengan kita digambarkan di dalam Mazmur 139. Ya, ini adalah ayat yang sangat penting dan sangat ternama. Jadi boleh dibacakan? Ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, engkau menyelidiki, mengenal aku. Ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Aku berjalan berbaring segala jalan kau maklumi. Luar biasa Tuhan. Ini adalah pencipta, ya. Luar biasa, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana dapat aku pergi menjauhi rohmu, ya. Jadi menunjukkan kedekatan, ya. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ juga engkau. Nah, ini adalah satu pengalaman yang harus kita masing-masing dapat mengerti. Nah, sekarang bagaimana beberapa mazmur diawali dengan suatu jeritan bagi Yahweh, ya, untuk didengarkan. Silakan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mazmur 4 ayat 2. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Mazmur 13 ayat 4. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Mazmur 17 ayat 1. Jadi kita lihat begini, banyak ayat-ayat yang lain yang isinya lebih kurang sama, ya. Apabila aku berseru, ya, jawablah aku. Jadi dengarkanlah Tuhan, ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat umum, ya, jeritan panggilan kepada Tuhan di dalam segala macam pergumulan daripada pemazmur yang dapat menjadi pergumulan daripada kita masing-masing. Nah, bagaimana pemazmur dalam lagu-lagu tersebut berseru kepada Allah dengan hati yang dipenuhi dengan kesedihan? Ya, kadang sering dalam kesedihan. Silakan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Oke, jadi pasanglah telinga, ya Allah Yakub, ya, pasanglah telinga, ya. Jadi untuk, ya, dalam bahasa manusia menunjukkan bagaimana pengharapan kepada Tuhan.
Kemudian bagaimana dalam doa-doa mereka pemazmur bersikeras untuk didengar? Silakan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat 10. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Terima Mazmur kasih. 39 ayat 13. Jadi kita lihat mereka berteriak dengan jaminan ya, bahwa Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ya. Jadi pengalaman daripada pemazmur menunjukkan Allah itu adalah yang menjadi pencipta, penulis ataupun raja, ya. Ya, dan hakim itu ternyata adalah dekat dengan kita masing-masing. Ya. Jadi bagaimana kadang-kadang para penulis mazmur menegaskan bahwa Allah telah mendengar keluhan dan kebutuhan mereka? Kita lihat di dalam Mazmur 77 ayat yang kedua. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Oke, jadi dengan nyaring. Jadi sering kita berdoa dengan lebih keras supaya Dia mendengarkan aku, yaitu dalam bahasa manusia. Dengan sinyal Allah adalah Allah yang mendengarkan kita, ya. Baik. Dan bagaimana mengingat jawaban Allah untuk berdoa di masa lalu memperkuat keyakinan pemazmur dalam jaminan bahwa Tuhan akan menjawabnya sekarang dan di masa yang depan, ya. Jadi Tuhan selalu mendengar masa lalu, maka Tuhan pun bisa dengar sekarang dan juga untuk masa depan. Oke, silakan dari Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Terima kasih. Jadi di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Artinya ada pimpinan pada masa yang lalu, ya, mendapatkan kelegaan, ya. Itulah sebabnya sekarang kasihanilah aku dan dengarkanlah aku. Jadi pimpinan Tuhan masa lalu, ya, kemudian juga untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Baik, Allah kita adalah Allah yang mendengar. Mereka meyakinkan kita bahwa Allah bersedia untuk mendengar doa-doa kita di pagi, siang, atau malam. Ya, pengalaman telah membuktikan bahwa sekalipun keluarga tidak mampu, Allah akan mendengar dan tangisan mereka. Ya, mendengar itu kata syamah. Ya, berarti lebih daripada merasakan suara ataupun menunjukkan suara. Dalam konteks Tuhan sebagai auditor, kata mendengar atau mendengarkan juga berarti bertindak, ya. Jadi seperti kita dengarkan anak kita dengar-dengaran, ya, artinya bukan hanya dengar dengan telinga tetapi juga menurut. Itu adalah kata syamah, ya. Jadi dengan demikian kita dapat percaya bahwa Allah akan bertindak bagi umatnya dalam merespons doa-doa mereka. Ketika Israel diperbudak di Mesir, Tuhan mendengar, ya, Keluaran 2 ayat 24. Dan Dia membebaskan mereka. Kitab Mazmur adalah suatu undangan bagi kita untuk memiliki tingkat keyakinan yang sama. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, bahwa Tuhan kita yang menjadi pencipta, raja, dan hakim itu adalah Tuhan yang peduli, ya. Bagaimana Allah terlibat dalam urusan kita sehari-hari? Silakan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan 4. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Oke, jadi bagaimana Tuhan memperhatikan, ya, hal-hal yang sehari-hari, menetapkan langkahku. Ya. Jadi kita lihat menetapkan langkah itu adalah satu keadaan yang sehari-hari, ya, menunjukkan Allah kita adalah mendengar dan memperhatikan kita, ya. Nah, kemudian berbicara tentang kepedulian Tuhan, ya,
Bagi pemazmur, dia berdiri di sebelah kananku. Oleh karena itu ia mempercayai Tuhan dan berseru kepadanya. Ya, Tuhan akan mendengar dia bahkan ketika dia berseru dari jurang yang dalam, menyampaikan bahwa tidak ada situasi kehidupan yang luput dari kekuasaan Allah yang berdaulat. Ya, tidak ada yang luput. Ya. Dengan demikian seruan pemazmur betapapun mendesaknya tidak pernah tanpa pengharapan. Jadi selalu ada pengharapan, ada sesuatu perkara yang lebih baik, ya. Sebab kita punya Allah yang mendengar, ya, dan sangat peduli kepada kita. Ya. Baik, kemudian bagaimana Mazmur 121 merayakan kuasa Sang Pencipta dalam kehidupan individu yang setia. Jadi kekuatan ini meliputi apa saja, ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, ya. Kemudian gambaran kaki seringkali menggambarkan perjalanan hidup seseorang, ya. Jadi kata Ibrani untuk bergerak menggambarkan keamanan yang Allah berikan kepada dunia, ya. Jadi ada beberapa gambaran di sini, apakah untuk Sion, ya. Jadi tak akan membiarkan kakiku goyah, ya. Jadi kita boleh punya perjalanan hidup yang aman kalau kita bergantung kepada Tuhan. Baik, bagaimana Tuhan sebagai penjaga Israel yang tidak terlelap atau tidur menyoroti kewaspadaan dan kesiapan Tuhan yang terus-menerus untuk bertindak demi anak-anaknya. Silakan Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Oke, tidak terlelap dan tidak tidur. Artinya Allah adalah mendengar, itu adalah bahasa daripada manusia untuk menggambarkan tentang kepedulian kepada kita. Baik, bagaimana Tuhan mengingatkan tiang awan di masa keluaran, yaitu kita ingat 13:2. Demikian juga Tuhan menyediakan perlindungan jasmani dan rohani bagi umatnya. Silakan Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Oke, jadi kita tahu bahwa ini menggambarkan tentang orang Israel yang waktu siang hari ditutupi dengan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Bayangkan di gurun berpuluhan tahun begitu, ya, 40 tahun. Tetapi Tuhan bisa melindungi dengan tiang. Tetapi di malam hari udara di gurun itu kan sangat dingin sekali, tetapi Tuhan telah memberikan akan tiang api. Jadi Tuhan menaungi, naungannya itu menggambarkan akan pimpinan Tuhan pada masa orang Israel keluar dari negeri Mesir. Jadi berbicara tentang perlindungan Allah atas umatnya dengan jelas ditegaskan dalam Mazmur 121 ayat 6 dan 8. Allah akan melindungi anak-anaknya dari segala kejahatan. Baik matahari maupun bulan tidak akan menyerang mereka. Allah akan memelihara keluar dan masuk mereka. Ya. Ungkapan puitis ini menggarisbawahi pemeliharaan Tuhan yang menyeluruh dan tak henti-hentinya. Intinya, pemazmur percaya pada pemeliharaan kasih Allah. Kita tentu saja harus melakukan hal yang sama. Kita harus percaya, walaupun kita menghadapi suatu tantangan yang besar sekalipun, ya, bagaimana sukarnya kita hidup, tetapi kita harus percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Baik, nah bagaimana pemazmur menggambarkan berbagai cara yang digunakan untuk menggambarkan perhatian Tuhan yang lembut. Nah, kita lihat ada beberapa ayat di sini gambaran tentang Mazmur 23. Ya, Allah digambarkan sebagai seorang gembala yang lembut merawat domba-domba yang tak berdaya. Ya, sebagai gembala mereka yang menyediakan segala bagi mereka. Ya, dibawanya aku di air yang tenang. Ya, kemudian memberikan istirahat, makan dan air. Ya, Mazmur 23. Ya, kemudian kenyamanan dan bimbingannya, ya, kehadirannya di lembah-lembah bayang kematian, ya, walaupun aku berjalan dalam lembah maut sekalipun aku tidak takut bahaya sebab Ia bersama dengan aku. Kemudian kelimpahan, ya,
dan kebaikan dan belas kasihan. Ya, jadi kita lihat ya, pimpinan Tuhan ya digambarkan dalam Mazmur 23 ya sebagai Allah yang memperhatikan akan kebutuhan kita. Baik, jadi kemudian bagaimana pemazmur juga ya menggunakan ilustrasi seekor burung melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya untuk menggambarkan pemeliharaan Allah. Allah penjaga kita senantiasa waspada terhadap kebutuhan anak-anaknya. Ya, dia sebagai seorang ayah yang membedah anak-anaknya dan juga pelindung bagi yang tak berayah. Ya. Dan sesungguhnya kasih dan pelindungan Allah bahkan melampaui ikatan kasih manusia, yaitu orang tua. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Tuhan tetap menyertai kita. Kemudian sesungguhnya inilah gambaran Tuhan yang lembut dan bentuk kepedulian Tuhan ke atas kita masing-masing. Semoga semua gambaran tersebut menginspirasi kita untuk bersandar sepenuhnya padanya dan percaya akan pemeliharaannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ke apapun tantangan kita, ya, sampaikan kepadanya, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Bagaimana Allah melindungi para pengikutnya di dunia yang rumit ini? Silakan Mazmur 61 ayat 4. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jadi tempat perlindunganku, menara yang kuat. Ini menggambarkan ya suasana orang-orang Israel, ada tempat perlindungan, ya, ada menara yang kuat yang siap untuk menghadapi akan musuh, ya. Jadi kita coba lihat gambaran-gambaran yang spesifik ini dan apa yang ditulis dalam pelajaran kita. Tempat berlindung, gambar ini menunjukkan tempat yang aman di tengah perang, tempat perlindungan dari badai dan panas, ya. Kemudian menara mana pada zaman Alkitab memiliki arti yang jauh lebih kuat sebagai suatu penjaga keamanan daripada yang mereka lakukan saat ini. Pada masa perang dan atau aniaya, orang-orang bersembunyi di sebuah menara, seperti dalam kasus Gideon atau Abimelek, ya. Dan Mazmur 18 ayat 1-2 memuat suatu koleksi kiasan yang diterapkan kepada Yahweh yang diambil dari bagian Mazmur yang lain. Kemudian adanya kekuatan. Istilah ini mengajukan pada ide tentang ketegasan seperti dalam satu yang merupakan dukungan kita. Kemudian batu. Biasanya istilah dalam bahasa Ibrani merujuk pada satu batu besar di tebing yang memberikan perlindungan dari serangan. Orang Benyamin yang tersisa melarikan diri dan bersembunyi di batu Rimon. Dengan demikian mereka terhindar dari kehancuran. Benteng-benteng adalah pos militer kecil yang dipertahankan baik. Yosafat membangun banyak benteng di tanah Israel, Yahuda. Benteng, perisai. Ini adalah pertahanan besar prajurit di medan perang, ya. Ada dalam Mazmur 114 ayat 2. Benteng, lambang keamanan. Benteng adalah struktur pertahanan yang dibangun dalam pegunungan ataupun di padang gurun. Jadi istilah-istilah ini ada gambaran-gambaran yang spesifik yang umum pada waktu zaman Alkitab, ya. Namun kita bisa melihat artinya sekarang bagaimana Tuhan adalah tempat perlindungan kepada kita masing-masing. Apakah arti pemazmur mengenai perlindungan Tuhan? Silakan. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Kunci mobilnya sudah ada. Oke, hal ini muncul dari pengalaman masa lalunya dengan Tuhan dan sekarang memperkuat imannya untuk masa depan. Ya, Tuhan adalah perlindungan dan kubu pertahanan. Ya, ini berbicara bagaimana Tuhan telah melindungi akan orang Israel masa yang lalu, tapi kita punya iman untuk pimpinan Tuhan untuk masa depan. Baik, bagaimana pemazmur juga menceritakan tentang keamanan yang dapat ditemukan seseorang di dalam Alkitab. Nah, pemazmur menggunakan kalimat lindungan atau perlindungan atau tempat persembunyian atau naungan
pelindungan, kubu pertahanan atau sayap perisai pagar tembok dan tempat perteduhan. Jadi ini menunjukkan tentang keadaan tempat yang aman di mana kita boleh berlindung dalam segala pergumulan hidup kita masing-masing. Jadi gambaran apakah yang digunakan di sini dan apakah yang diungkapkan oleh Mazmur 17 ayat 8 ya. Salah satu metafora yang paling intim adalah mengacu dalam naungan sayapmu, kita sudah jelaskan tadi. Metafora ini memunculkan kenyamanan dan jaminan dengan menyeratkan perlindungan induk burung. Tuhan dibandingkan dengan elang yang menjaga anaknya dengan sayapnya. Ya, atau induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ingat ya kata-kata Yesus dalam Matius 23 ayat 37 pada saat Yesus melihat keadaan Yerusalem yang berusaha ya, seperti seorang induk ayam yang mencoba menaungkan gambaran yang aman. Baik, Mazmur 114 ini ringkasannya Peggy boleh tolong bacakan ya. Mazmur 114. 1. Betapa puitis gambaran penyelamatan Allah yang luar biasa atas anak-anaknya dari perbudakan Mesir yang diberikan dalam Mazmur 114. Sepanjang perjanjian lama dan bahkan dalam perjanjian baru, pembebasan dari Mesir dipandang sebagai lambang kuasa Allah untuk menyelamatkan umat. Kedua, Paulus dalam ayat-ayat Mazmur 114 ini di kitab Korintus melakukan hal yang sama dan melihat seluruh kisah nyata itu sebagai metafora, simbol keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nomor 3, Mazmur 114 juga menggambarkan pembebasan ilahi melalui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta atas kekuatan alam, yang adalah cara bagaimana Dia menyelamatkan umatnya di masa keluaran. Laut, sungai Yordan, dan pegunungan serta perbukitan secara puitis mewakili kekuatan alam dan manusia yang menentang Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Bisa lihat dalam Ulangan 1 ayat 44, Yosua 1 ayat 14-17. Namun Tuhan berdaulat atas mereka semua. Ya, nah sama seperti orang-orang Israel telah dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Maka Tuhan juga memimpin kita dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan surgawi. Ya, jadi Tuhan akan memimpin kita masing-masing, ya, dan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Baik. Bagaimana penyelamatan ilahi bagi umat Israel dari Mesir digambarkan secara puitis di sini? Silakan dari Mazmur 114 ayat 1-5. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Ayat 3, laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ayat 4, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ayat 5, ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Ini satu hal yang sangat menarik sekali, sangat puitis, ya, sangat puitis, ya. Laut melihatnya. Kemudian melarikan diri, Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, bukit-bukit seperti anak domba. Ya. Jadi kita coba lihat bagaimana secara puitis menggambarkan akan kelepasan daripada orang Israel tersebut. Baik, apakah semangat Mazmur 114 yang ditangkap oleh pernyataan Yesus yang menenangkan badai laut di dalam kehidupan kita, ya, gambaran gereja tidak perlu takut karena dia telah mengalahkan dunia, ya. Perbuatan besar Tuhan atas nama umatnya seharusnya mengilhami seluruh bumi untuk gemetar di hadiratnya.
Kata gemetar harus dipahami sebagai pengakuan dan penyembahan, bukan sebagai ketakutan. Ya, dengan Tuhan di pihak orang percaya, mereka tidak perlu takut. Ya, jadi sama seperti orang-orang Israel yang sudah melampaui akan gelombang kehidupan sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Demikian juga kita mempunyai Tuhan yang dapat menenangkan kita dari badai laut kehidupan kita masing-masing. Ya, sebab Yesus sudah mengalahkan dunia. Kemudian dari mana datangnya pertolongan dalam ayat-ayat yang kita lihat di bawah ini? Silakan dari Mazmur pasal 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakarmu. Terima kasih. Nah, kita gambaran di sini bagaimana Tuhan menjawab kita, ya, dari gunungnya yang kudus. Ini berbicara tentang apa? Gunung Sion. Dan kenapa di situ kemudian kalau ayat berikutnya dia dari tempat kudus, ya, itu ada bait Allah di sana. Oke. Jadi di Gunung Sion, ya, jadi Tuhan menjawab kita sebab Dia adalah tempat perlindungan kita. Dan orang-orang itu berbondong-bondong selalu pergi ke Yerusalem, ya, ke Bukit Sion, dan di situ ada bait Allah. Dan mereka percaya dengan datang ke sana maka mereka akan mendapatkan jawaban untuk berbagai macam tantangan hidup yang mereka hadapi. Baik. Perlindungan Tuhan, motif perlindungan dan bantuan spiritual atau kerohanian dan fisik terutama muncul dalam konteks di sistem bait suci yang dalam ini adalah Bukit Sion. Ya, bait suci adalah tempat pertolongan, keamanan dan keselamatan. Bait suci menyediakan tempat berlindung bagi yang bermasalah. Tuhan membela anak yatim dan janda dan memberikan kekuatan kepada umat-Nya di tempat perlindungannya. Ya. Kemudian ketika dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar, ya. Penghakiman Allah yang benar dan diberitakan dan berkat Tuhan mengalir keluar, ya. Dari mana? Dari Bukit Sion. Di situ yang merupakan lambang daripada kekuasaan Allah, pemerintahan Allah, lambang daripada kehadiran Allah. Ya. Nah, bicara tentang sumber keselamatan, ya, Daud berkata, aku berseru kepada Tuhan dengan suaraku dan Dia mendengar aku dari bukit kudusnya. Apa itu bukit kudusnya? Dan itu adalah Bukit Sion. Oke. Dia mendengar suaraku dari bait-Nya. Jadi pekerjaan pembebasan Allah dan penjagaannya yang lembut dimulai dari pekerjaannya bagi kita di tempat kudus di surga. Sebab kita tahu bahwa gambaran bait Allah di dunia ini adalah merupakan suatu lambang untuk bait Allah yang di surga. Baik, berbicara dengan pembela dan pembebas kita yang mendengar dari bukit sucinya dan bekerja demi kita. Sebagian besar dari orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali ketika mendengar ungkapan tempat kudus surgawi, maka sering berpikir bahwa itu tentang hari perdamaian dan penghakiman pra-Advent. Tentu saja itu adalah intisari dari penyajian kebenaran. Ya, kita mengetahui kita hidup di dalam masa pra-Advent. Pada saat yang sama kita juga melihat bahwa fokus pekerjaan di balik Makkurus itu adalah soal pengampunan, pembelaan, pemeliharaan dan perlindungan yang Tuhan kita tawarkan kepada kita di balik Maha Kudusnya di bait suci surga. Ya, bahkan sebelum pekerjaan penutupan hari perdamaian, karya tugas keimamatan Kristus demi kepentingan kita itu sangat penting. Seluruh surga terlibat dalam penebusan kita orang berdosa. Kita tahu Yesus melakukan tugas, ya, sekarang ini, ya, dan Dia adalah tempat perlindungan kita dan Ia siap untuk memberikan pengampunan kita, ya, dan itulah sebabnya kita harus tetap bergantung kepadanya senantiasa. Baik, kesimpulan. Kitab Mazmur adalah kitab berdoa.
apapun subjeknya, baik pujian, ratapan, pengharapan, Yesus mendirikan kerajaan Allah atau riwayat penebusan. Kitab Mazmur menunjukkan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Tidak peduli apapun kebutuhan situasi mereka, mereka percaya bahwa Sang Pencipta akan tinggal bersama dengan mereka, yaitu adanya kedekatan, walaupun Dia adalah Pencipta, Penebus, Raja kita. Kemudian, ya, supremasi Allah sebagai penguasa ilahi digambarkan Dia dalam kitab Mazmur, yaitu sebagai Pencipta, Raja, dan Hakim kita. Gambaran ini pernyataan iman yang tumbuh darinya, mengilhami para pemazmur dalam keyakinan untuk percaya bahwa Allah akan menyelamatkan anak-anaknya dari keadaan sesulit apapun. Jadi apapun yang terjadi, mereka berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan itu yang sudah membebaskan mereka pada masa lalu, Tuhan akan membebaskan kita sekarang ini dan masa mendatang daripada berbagai macam kerumitan kehidupan. Baik, untuk aplikasi bisa ditanyakan bagaimana kita dapat memiliki pengalaman bahwa Dia dekat kita, walaupun Dia adalah Allah Pencipta dan Raja dan Hakim. Allah itu dekat, yaitu artinya berdengar, dan kita harus mempraktekkan pengalaman kehadiran Tuhan. Ya. Ada sebuah kutipan ya yang menyebutkan bahwa kita tidak ingin berdosa kalau kita tahu Tuhan itu hadir di tengah kita. Ya. Jadi merasakan kehadiran Tuhan itu adalah merupakan sesuatu kuasa. Bagikan pengalaman bahwa Allah telah mendengar dan menjawab kesesakan Anda. Banyak ya kemarin melalui doa subuh saya dengar seorang suami ya berdoa untuk mendapatkan anaknya, ya sudah tahun 2 tahun ya, tidak mendapatkan anak dan sudah berobat, ternyata ada hal yang salah, kemudian diobati, kemudian berdoa, dokter katakan tidak bisa, tetapi ternyata akhirnya berdoa terus melahirkan anak istrinya. Jadi Tuhan mendengar dan menjawab kesesakan Anda, ya. Baik, ini satu hal pengalaman yang tetap kita harus buat, yaitu berdoa untuk kita yang mengalami kesulitan hidup, ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan masih memimpin gerejanya sekarang ini? Nah, saya percaya, ya, ada kutipan justru dalam misi Suat dikatakan bahwa aku bersyukur kepada Tuhan, misi Suat katakan, sebab Allah orang Israel masih memimpin umatnya dan akan tetap memimpin kita sampai kepada kesudahan. Luar biasa. Kita lihat banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja kita, namun kita adalah gereja yang dipimpin oleh Tuhan, ya. Dan bagaimana kita lihat masih ada pertobatan, ya, sebab tidak ada pertobatan kecuali Tuhan bekerja, ya. Pertobatan yang sungguh, ya, adalah hasil bekerjanya Roh Kudus. Jadi kita lihat berbagai macam kemajuan bagaimana Tuhan memimpin kita, ya. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita pada saat kita menghadapi kesesakan hidup. Baik, kita masuk kepada kutipan. Silakan Peggy baca ini. Ya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 232. Kemenangan-kemenangan yang terbesar bagi gereja Kristus dan juga bagi orang Kristen secara pribadi bukanlah kemenangan-kemenangan yang diperoleh melalui talenta atau pendidikan, oleh kekayaan atau usaha manusia. Itu adalah kemenangan yang diperoleh dari dalam ruangan di mana kita menghadap kehadirat Allah. Bila mana iman yang teguh dan sungguh-sungguh itu berpegang kepada tangan kuasa yang hebat itu. Oke, jadi kalau gitu kemenangan itu tergantung kepada apa? Doa kita. Dalam ruangan di mana kita menghadap hadirat Allah. Yang bergumullah dalam doa. Berbicaralah kepada Tuhan. Keluarkanlah seluruh keluh kesah kita. Jangan oleh sebab kepintaran atau pendidikan, walaupun mungkin mempunyai gelar S3, kekayaan yang banyak sekalipun atau usaha manusia, itu tidak menyebabkan kita berhasil. Tetapi Tuhan, ya, akan menjawab doa daripada orang yang rendah hati yang menyampaikan semua keluh kesah hidupnya kepadanya. Baik, itu ya, silakan waktu untuk bertanya.
Baik, terima kasih. Pak Dr. John Watupongo sudah raise hand dari awal. Silakan Pak John Watupongo. Ya, di-unmute. Di-unmute dulu Pak John. Sudah? Saya dengar? Ya, Sudah. ya, sekarang kedengaran. Silakan Dr. Watupongo. Selamat sahabat. Jadi, sama-sama Pak Pendeta sama Bu Peggy dan semuanya yang hadir. Pas saya baru buka tadi. Pak Pendeta dari pertengahan atau sebelum. Baru saya mendengar nama Melkisedek. Nah ini dari dulu ini saya nggak ngerti nih Melkisedek ini. Melkisedek ini di apa namanya buku di Kejadian kalau nggak salah Pak John suaranya menghilang ya. dan tidak bersisi Ini Melkisedek adalah Raja Salem, ya, imam daripada Allah. Kemudian disebutkan dia tidak berbapak, tidak bersisilah. Istilah tidak berbapak dan tak bersisilah adalah satu istilah yang sangat umum, ya, digunakan kepada orang yang tidak dikenal. Ya. Ini adalah umum sekali. Jadi yang menerangkan ini adalah ilmu arkeologi. Kalau misalnya ada satu raja dikenal dengan bapaknya, ya, sebagai raja jadi cukup ternama, maka dia itu dikenal anak dari siapa, ya. Tetapi kalau misalnya bapaknya itu tidak dikenal, tidak disebutkan, tidak berbapak atau tidak beribu, tidak dikenal. Kita ambil contoh, ya, Gibran, ya. Orang kenal bapaknya siapa? Jokowi. Ya. Sekarang Pak Watupongo kenal bapaknya Jokowi? Kan orang tidak kenal, ya, tidak dikenal bapaknya Jokowi, ya. Yang dikenal dia pokoknya anak orang, artinya Jokowi bukan anak yang artinya bukanlah anak dari orang yang dikenal, ya. Jadi bukan anak yang dikenal, orang tidak tahu siapa bapak ibunya. Maka untuk istilah yang biasa digunakan pada waktu itu, pada zaman Alkitab, dia tidak berbapak dan tidak beribu. Tapi bukan berarti bahwa mana mungkin seorang itu tidak punya bapak dan ibu. Yesus pun, ya, mempunyai bapak dan ibunya, ya, walaupun dia ditetasin oleh Roh Kudus, ya, ibunya ada, ya, dan sebagainya. Jadi kelahiran seseorang di dunia ini ada bapak dan ibu, tetapi kalau bapak dan ibunya tidak dikenal orang, maka tidak disebutkan istilah tidak berbapak dan tidak beribu dan tidak bersisilah. Jadi tidak ada istilahnya, gitu. Mudah-mudahan ini jelas, ya. Kalau Gibran, tahu nanya Jokowi anak siapa? Gak dikenal. Oke. Itu adalah istilah yang sangat umum untuk menggambarkan seorang itu yang memerintah, ya, yang datang dari keluarga yang tidak dikenal. Mudah-mudahan menolong istilah tersebut. Jadi istilah Pak Pendeta, jadi istilah yang tidak dikenal itu adalah Melkisedek itu. Enggak itu. Tapi dia kenapa disebut imam besar yang tidak berkesudahan? Oh iya, adalah merupakan pada waktu itu adalah dia bertindak sebagai imam besar, ya. Sebelum adanya keturunan Lewi ini kan masih berbicara pada masa Abraham. Oke. Jadi mempunyai penyembahan kepada Allah yang sama, ya. Dan kita harus ingat bahwa ada
ada penyembahan kepada Tuhan berdasarkan pengalaman daripada Adam dan Hawa, ya, yang membawa anak domba, kemudian kepada Nuh, ya, yang juga menyembahkan akan Tuhan, ya. Jadi pengalaman daripada orang-orang sebelum masa keimamatan orang Lewi, ya, di mana orang jadi mempunyai pengalaman sebagai imam, seperti misalnya Ayub juga, ya, yang sesuai dengan penelitian menunjukkan bahwa dia hidup itu sebelumnya masa Musa, maka dituliskan pengalamannya itu oleh Musa, ya. Dia yang membawakan korban-korban, ya. Jadi mereka bertindak sebagai imam, ya. Dan kepada dialah Abraham mau coba memberikan akan persembahannya. Tetapi tidak berkesudahan, istilah tidak berkesudahan di dalam istilah manusia itu adalah sementara dia masih hidup. Jangan pernah berpikirkan bahwa tidak berkesudahan itu berarti bahwa sampai sekarang ini. Ya, ya. Tidak berkesudahan, ya, artinya istilah kekal. Ya, kita ambil contoh hamba dari seorang yang telah yang ingin bekerja kepada Tuannya, biarlah menjadi hamba untuk selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya apa? Sementara dia masih hidup. Ya. Jadi kalau istilah kepada manusia, istilah selama-lamanya, ya, itu adalah berarti sementara dia masih hidup. Tetapi kalau untuk Allah, ya, Allah itu adalah raja untuk selama-lamanya, itu berbicara kekal dan tidak pernah mengalami kematian. Ya. Jadi istilah selama-lamanya kita harus berhati-hati, ya, sama seperti waktu Yunus berada di perut ikan, ya. Aku dalam kekelaman selama-lamanya. Padahal berapa? Hanya 3 hari. Ya, 3 hari. Jadi istilah selama-lamanya, ya, kita harus berhati-hati, ya. Sering itu adalah suatu gambaran yang menunjukkan yang menyebabkan kesalahpengertian, tetapi istilahnya adalah sementara dia masih hidup. Baik, Pak Pendeta. Terima kasih. Oke. Ya. Iya, semoga menjawab, ya. Ya. Baik. Oke, sebentar. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat, yaitu dari Victor Nenek. Seperti Selamat itu pagi, Pendeta Kuntaraf. juga dia. Sebentar. Selamat pagi, Pendeta Kuntaraf di USA. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan banyak orang Advent setia ditipu dan dianiaya oleh orang jahat? Padahal Tuhan itu Maha Kuasa yang mendengar dan melepaskannya dari niat atau tindakan jahat orang tersebut. Iya. Setiap tantangan yang kita hadapi, ya, adalah merupakan suatu ujian kepada kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Ya. Ada waktunya di mana kita dapat terlindung, ya, tetapi ada waktunya, ya, di mana Tuhan menguji akan iman kita. Artinya Tuhan mengizinkan tantangan itu untuk kita hadapi, untuk menguji akan iman kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Saya bertanya, kalau saya guru di kelas, misalnya ini Bapak Munte jadi dosen dulu, ya. Kalau misalnya dosen di PT ASN, ya, kemudian mengajar pelajaran accounting, ya. Kemudian anak-anak kan untuk lulus dari kelas Principles of Accounting, ya, itu kan harus ujian. Adil atau tidak kalau anak dari Bapak Munte, ya, tidak usah ikut ujian. Yang lain harus ujian. Anak Pak Munte tidak diuji, ya, sebab dia anak Pak Munte. Ya. Adil atau tidak? Dengarnya tidak adil, kan? Ya, semua anak harus diuji, ya. Jadi walaupun itu adalah anak, ya,
dari Pak Munte tetap harus ikut ujian sama seperti yang lain. Nah, dalam kehidupan hidup kita sekarang ini kita semua mengalami suatu ujian, tantangan ya, tetapi yang mempunyai Tuhan ya, ada kekuatan-kekuatan yang tertentu dalam menghadapi akan ujian tersebut. Misalnya ujian yang datang kepada kami ya, kematian anak ya, satu-satunya laki-laki ya. Nah, itu adalah satu ujian yang sangat berat ya. Tetapi oleh sebab kita mempunyai Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan melihat sampai keadaan itu menjadi hal yang positif. Oleh sebab kematian Andrew, maka kita mempunyai Andrew Kuntara Memorial Scholarship Funds. Kita bisa menolong banyak anak muda melalui program itu. Ya, jadi kita lihat sesuatu perkara yang positif. Ya. Dengan demikian, ya, tantangan yang kita hadapi itu adalah merupakan satu ujian untuk pertumbuhan iman. Dan dengan pengalaman itu saya bisa menolong akan orang lain ya dalam menghadapi tantangan yang sama ya. Jadi ujian ya perlu ya kita hadapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak usah takut ya. Kadang-kadang tantangan itu jadi hilang, tetapi kadang-kadang kita bisa bertumbuh untuk supaya dapat mengatasi tantangan. Sama seperti orang menghadapi gunung ya, dia bisa mundur atau dia naik ke gunung itu ya sampai dia bisa mengatasi akan gunung pencobaan ya. Mudah-mudahan ini bisa menolong Saudara Victor Lanes ya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan apakah masih ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh klik raise hand atau angkat tangan. Oke, selamat malam Pak Pendeta, selamat sahabat. Selamat Bapak Saragi, Horas. Ya, Horas. Tadi saya lihat di sini ada di konteksnya itu mengenai perlindungan Tuhan. Tapi saya lihat ada beberapa item di sini. Tuhan membela anak yatim dan janda dan memberi kekuatan. Pertanyaan, apakah hanya orang yatim atau janda itu yang akan dibela Tuhan? Bagaimana orang anak-anak yang tidak yatim piatu atau yang janda-janda, gimana Pak Pendeta? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Ini cukup bagus ini. Dengan sendirinya kita harus lihat Alkitab itu bukan hanya dari satu ayat ya, tetapi kita dapatkan ayat-ayat yang lain bagaimana Tuhan akan membenarkan orang yang takut akan Dia ya. Jadi yang takut akan Dia itu kan bukan hanya anak yatim piatu, tetapi kita harus mengerti bahwa anak yatim piatu itu banyak mendapatkan tantangan yang lebih besar daripada yang lain ya. Mengapa? Ya, oleh sebab namanya tidak ada orang tua. Ya, siapa yang mau bela mereka? Ya, maka dalam hal ini Tuhan membela mereka. Kadang-kadang janda-janda ya sudah tidak punya makanan dan sebagainya. Ya, maka kadang-kadang juga menjadi korban daripada tengkokulak ya dan sebagainya yang meminjamkan dengan bunga yang tinggi padahal dia tidak sanggup untuk membayar. Maka Tuhan akan ya mendengarkan seruan mereka. Tetapi ya kita harus lihat banyak juga ayat-ayat yang lain bahwa Tuhan itu akan memberikan berkat kepada umat Tuhan dan sebagainya. Dan mendengar kepada seruan orang yatim piatu ya, oleh sebab ya mereka mengalami kesulitan untuk hidup, kesulitan untuk makan, tidak ada tempat berlindung ya, dan kita justru harus menjadi saluran berkat untuk mereka ya. Makanya kami ya dari Yayasan Advent Peduli Indonesia dan termasuk di sini Ibu Peggy anggotanya ya. Itu kita mendirikan panti asuhan ya, ada 9 panti asuhan kita sekarang ini ya untuk menolong akan mereka yang tadinya tidak mungkin untuk sekolah akhirnya bisa jadi sekolah.
sudah ada 99 sarjana yang tamat dari kita punya panti asuhan, ya, yang tadinya ya mungkin tidak ada masa depannya, bagaimana uang sekolah mereka dan sebagainya. Tuhan menggunakan umat Tuhan untuk menolong mereka. Yang lain yang sudah ada orang tuanya, ya, apalagi orang tuanya kaya, tidak mengalami kesulitan untuk sekolah. Tetapi mereka yang yatim piatu, mereka perlu mendapatkan bantuan, ya. Jadi Tuhan mendengar mereka dan Tuhan mendengar mereka melalui umat Tuhan juga, ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Saragi. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi, kita akan tutup pertemuan ini. Oke. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, Pendeta. Tidak ada yang raise hand. Dan di kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Puji Tuhan ya, semua telah berjalan lancar. Oke. Ya, tidak ada, Pendeta. Baiklah, kalau begitu kita akan tutup pertemuan ini. Apakah Pendeta mau memberikan closing statement ya sebelum ditutup doa oleh Pendeta Kuntara? Ya, kita bersyukur oleh sebab kita punya Allah yang dekat dengan kita. Jangan pernah pikir Allah itu jauh, ya. Walaupun dalam keadaan duka cita kita, dalam kesesakan kita dapat bersyukur kepada Tuhan dan kita tahu Tuhan itu mendengar kita. Jadi tetap bergantung kepadanya, ya, dan kita boleh selalu berseru kepadanya. Baik, kita akan berdoa, termasuk saya lihat ada permohonan doa dari Saudari Evi Peo, ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa. Kami bersyukur oleh sebab Engkau adalah demikian dekat, walaupun Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Raja dan Hakim, namun Engkau begitu memperhatikan kebutuhan kami. Sebab itu kami datang kepada Tuhan, biarlah kami punya hubungan yang erat, sehingga Engkau dengan kehadiran-Mu memberikan kekuatan, hiburan kepada kami, dan juga kesembuhan. Dan boleh berkati akan Saudari FPPO yang menghadapi tantangan kesehatan, supaya Engkau boleh menjamahkan tubuhnya. Engkau boleh bekerja melalui aliran darah dalam tubuhnya, sehingga ia dapat dikuatkan dan mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi segala macam penyakit. Dengan demikian, maka ia dapat dipulihkan kembali, nama Tuhan dimuliakan. Kepadamu kami bergantung ya Tuhan, sebab tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa. Tetapi dalam Tuhan kami dapatkan damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Tuhan berkati akan guru-guru sekolah Sabat ini dalam mengajar di kelas masing-masing, supaya mengajak akan semua anggota untuk bergantung kepada Tuhan, Allah yang dekat, Allah yang mendengar, dan juga Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Dan semua anggota kami boleh bertumbuh dalam iman percaya, lebih tersedia untuk kedatangan Tuhan yang kami rindukan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebentar rekaman akan saya bagikan di grup PGSSI, WhatsApp grup maupun Telegram. Dan mari kita saling mengucapkan selamat Sabat, boleh kita unmute. Dan kita akan ketemu lagi pada Selamat Sabat. Sabat. Ori di Belanda, Susan Lee dari Jerman. Berkati semua. Ya. Selamat Sabat semuanya. Tuhan Ya, berkati. semua Jakarta, Sidoarjo, semua yang ada di mana saja. Oh, Ugi Sindan dari Sabah, Tuhan berkati semua. Oke. Tuhan berkati. Selamat berbakti. 4, 3, 2, 1, selamat melayani.